poin Itu solusi, gimana? itu solusi Pak Ustadz sangat masuk akal sama saya. Karena kalau saya cerita sama teman-teman lah, terutama orang-orang terdekat saya, bikin saya makin panik. Iyalah. Kadang bilang, kamu hati-hati, kamu diserang ini, itulah. Allah, saya bilang. Ya bener Masa kan iya? seperti itu. Makanya curhat itu harus hati-hati kan itu. Jangan sembarangan curhat kan. Justru kalau curhat nggak hati-hati, justru akan menambah energi menambah energi negatif buat abang itu. Abang semakin panik nanti. Iya, bikin bikin saya tambah panik kadang, tambah apa ya, pikiran nggak tenang kadang. Ya tambah energi. Coba dari yang saya sampaikan tadi, abang tambah tenang nggak? Ya kalau saya tangkapi apa solusi Pak Ustadz ini, saya makin lega, makin tenang bahwa sesungguhnya Allah itu lebih kuasa, lebih kuat dari segalanya kan. Ya iya itu kita yakini itu. Iya betul betul Pak Ustadz, bahwa sesungguhnya di setiap ciptaan Allah itu bersifat apa? Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana ini bang? Kenalkan saya asli Madura. Asli Madura ya. Ada yang mau disampaikan tidak? Ada yang mau Ini Pak disampaikan? Ustadz, saya mau pencerahan dan penjelasan atau solusi dari Pak Ustadz. Iya, iya. Ini saya berapa minggu yang lalu sampai saat ini ketenangan saya ini terasa terganggu banget Pak Ustadz. Oh, terasa goncang gitu ya. Sering murung, Iya. sering melamun, tapi diawali dengan mimpi yang sangat menakutkan Pak Ustadz. Mimpi apa? Saya mimpi berkejaran dengan anjing. Pertama anjing warna putih, yang kedua warna kuning, terus pernah ada anjing warna hitam ngejar-jar saya terus Pak Ustadz. Begitu. Ini abang Iya Pak Ustadz. abang agamanya apa ini? Agama Islam Pak Oh ya, Ustadz. Islam ya. Alhamdulillah ya. Ya, terus cerita dulu. Terus gimana? Ceritanya gini Pak Ustadz. Pertama kali pas saya malam Jumat, yang mimpi dikejar oleh Jumat, yang mimpi dikejar oleh 7 ekor anjing warna putih. Kemudian saya lepas dari kejaran anjing itu, dan anjing itu saling memangsa sesama anjingnya. Karena anjing itu tidak berhasil menggigit saya, akhirnya dia saling gigit sesama anjingnya Pak Ustadz. Oh ya. Itu yang pertama saya mimpi. Ya. Terus yang kedua kalinya di malam Sabtunya saya mimpi lagi, tapi anjing yang berbeda dengan warna kuning. Saya melihat jelas siapa yang membawa anjing itu. Yang membawa anjing itu jelas banget ke saya, tapi tidak perlu disebutkan ya Pak Ustadz. Ya, Dan nggak perlu. akhirnya anjing itu menggigit pemiliknya. Ya. Terus yang ketiga, 3 malam berturut-turut anjing warna hitam. Dan kemudian saya dikejar, akhirnya saya sembunyi di tebing yang agak dalam. Di situ tiba-tiba muncul 2 orang. Karena saya tidak terlihat oleh anjing tersebut, si anjing itu langsung menerka sama yang 2 orang tersebut itu Pak Ustadz. Dan orang itu bertelanjang dua-duanya. Ya, ya. Terus sampai sekarang saya jadi nggak tenang. Gimana ini Pak Ustadz? Oh ya, ya. Petanda apa Pak Ustadz? Gini. Kami dari Bengkel Hati berusaha membantu saudara-saudara semuanya kan gitu. Jadi langkah yang pertama untuk Bang Ivan ya. Langkah yang pertama, Iya. jangan sampai pergi ke orang-orang
untuk konsultasi masalah ini dan nanti ujung-ujungnya minta uang. Kalau ujung-ujungnya minta uang jangan dipercaya gitu. Itu langkah yang pertama. Misalkan dia bilang begini tapi ujung-ujungnya uang, itu mending mundur, jangan dipercaya. Jangan masuk ke pemikiran abang, nanti repot bang. Misalkan ditafsirkan gini, abang percaya, dipercaya. Jangan masuk ke pemikiran abang, nanti repot bang. Misalkan ditafsirkan gini, abang percaya, akhirnya minta uang, jangan sampai kejadian seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, gini saja, nggak usah kita mikir yang negatif-negatif. Coba kita nanti berpikir positif, bagaimana masalah ini bisa selesai gitu loh. Jadi tidak berkelanjutan yang menyebabkan nanti energi negatif di abang itu banyak gitu loh. Jadi yang harus abang lakukan begini, keyakinan gini, tetap yang kita lihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kekuatan yang datang itu, dengan kekuatan Allah, kita harus yakin bahwa kekuatan Allah itu yang akan menang. Betul. Terus? Nah, jadi tetap pegang keyakinan itu. Misalkan mimpi-mimpi itu berarti buruk, kalau kita minta perlindungan Allah, nanti kita dilindungi Allah dan abang tenang, abang nggak usah panik. Kekuatan Allah itu memang luar biasa gitu loh, nggak ada yang mengalahkan kekuatan Allah gitu. Caranya nanti abang ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, diminum, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuang kalau ada energi negatif di tubuh abang itu biar terbuang gitu loh. Kalau ada energi negatif di tubuh abang itu biar terbuang gitu loh. Itu nanti segera selesai bang. Jadi nggak berlarut-larut. Abang segera pikirannya tenang lagi nanti. Iya betul Pak. Saya memang selalu mengalihkan pemikiran saya kepada pemikiran yang bagus-bagus, yang baik-baik. Karena dikala saya duduk sendiri, saya selalu ingat sama mimpi itu. Tapi semenjak kejadian mimpi itu, saya memang sering menambah aktivitas saya, menambah pergaulan saya, bagaimana sekiranya saya bisa melupakan mimpi tersebut, Ustaz. Karena kalau saya ingat mimpi itu, menjadi pertanyaan terus dalam hati saya. Bukan hanya pertanyaan bang, itu nanti energi negatif yang datang justru kan gitu. Justru energi negatif yang datang. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa abang sambungkan ke yang tadi kan gitu. Justru iya. Jadi gini, maksud saya ya itu namanya mimpi bunga tidur ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di kehidupan kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah kan seperti itu. Nanti benar-benar kalau kita minta kepada Allah, perbaiki ibadah kan itu. Perbaiki ibadah, mendekat kepada Allah. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah itu tenang bang, tenang, nggak galau lagi. Kita harus sabar, ikhlas menghadapi kehidupan ini. Nanti kalau mimpi lagi yo mendekat lagi ke Allah, pakai air putih, bacakan Fatihah, diminum, mohon tolong, mohon perlindungan kepada Allah kan seperti itu. Betul betul ya. Bisa itu nanti. Jadi mulai hari ini dipakai. Poin itu solusi Pak Ustadz sangat masuk akal sama saya, karena kalau saya cerita sama teman-teman lah, terutama orang-orang terdekat saya, bikin saya makin panik. Iyalah. Kadang bilang, kamu hati-hati, kamu diserang ini, itulah. Allah saya bilang. Ya benar kan seperti itu. Makanya curhat itu harus hati-hati kan itu. Jangan sembarangan curhat kan. Justru kalau curhat nggak hati-hati, justru akan menambah energi negatif buat abang itu. Abang semakin panik nanti. Iya, bikin saya tambah panik kadang, tambah pikiran nggak tenang kadang. Ya tambah energi. Coba dari yang saya sampaikan tadi, abang tambah tenang nggak?
Ya kalau saya tangkapi apa solusi Pak Ustadz, ini saya makin lega, makin tenang bahwa sesungguhnya Allah itu lebih kuasa, lebih kuat dari segalanya kan. Ya iya itu kita yakini itu. Iya betul-betul Pak Ustadz, bahwa sesungguhnya di setiap ciptaan Allah itu bersifat apa ya, lemah ya. Lemah ya. Iya betul-betul Pak Ustadz, bahwa sesungguhnya di setiap